Ini kita membahas berkaitan dengan musik, Ustaz. Nah, dimaklumi anak muda pasti kaitannya dengan musik, Ustaz. Musik, alat-alat musik dan nyanyian itu adalah hukumnya haram. Haram. Iya, udah final sebenarnya. Ada sebagian yang mengatakan mungkin dari kesepakatan ulama tadi masih terjadi khilaf, Ustaz. Ada yang membawakan bahwasanya Ibnu Hazm, Ustaz, itu Iya. membolehkan musik. Ini gimana, Ustaz? Kembali kepada yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa kita dalam beragama itu tidak mengikuti individu orang. Individu, ya. Iya. Yang menjadi acuan kita adalah dalil. Ya, yang menjadi acuan kita adalah dalil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pendengar sekalian dan yang menyimak video podcast Surabaya Mengaji, selamat datang kembali. Kita di program podcast Surabaya Mengaji, yang mana di sini kita akan membicarakan berkaitan dengan topik-topik menarik seputar permasalahan agama Islam. Dan untuk di episode kali ini kita kedatangan guru kita, yaitu Al-Ustadz Abu Ubaidah As-Sidawi. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah kenyang. Kenyang ya, Ustadz ya? Aduh makan. Ini kita di Mama Cai Deli, Ustadz. Masya Allah, makanannya khas Indonesia memang, Ustadz. Masya Allah, jazakallah khair. Ditraktir. Dan di episode yang pertama ini atau tema yang pertama ini kita membahas berkaitan dengan musik, Ustaz. Nah, dimaklumi anak muda pasti kaitannya dengan musik, Ustaz. Tidak terlepas dengan musik. Dan mungkin masih ada yang bertanya-tanya, hukum musik sendiri itu halal atau haram, Ustaz? Iya. Iya, kayaknya bukan anak muda aja deh. Orang tua ya ada, Ustaz? Iya. Tua, muda, yang kecil juga. Kecil juga. Iya. Pria, wanita, miskin, kaya, semuanya senang sama Suka yang namanya musik, nyanyi ya. Sekarang ini udah melanda, menjamur di mana-mana. Tapi mungkin sebelum kita masuk kepada pembahasan hukum, itu hal yang paling penting pertama, kita perlu yakin bahwa setiap yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu baik. Setiap yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pasti itu jelek, membawa keburukan. Ini perlu kita tanamkan sehingga apapun hukumnya kita menjadi umat yang sami'na wa ata'na, mendengar dan taat, tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi permasalahan hukum kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bukan menurut selera hawa nafsu. Kalau menurut selera hawa nafsu nanti relatif orang. Menurut sebagian orang mungkin ini enak, seneng, sebagian yang lain enggak. Jadi yang perlu kita tanamkan adalah bagaimana menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan tentang hukumnya, kewajiban bagi kita adalah mendengar dan taat. Wa ma kana lil mu'minin wal mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki maupun perempuan kalau Allah dan Rasulnya sudah memberikan suatu keputusan, ya, kemudian dia punya pilihan yang lain. Ya. Jadi kalau mengacu kepada Al-Quran dan hadis, jelas bahwa hukum musik dan nyanyian itu adalah terlarang. Terlarang, nggak Ustaz, boleh. Ya. Apakah ada dalil, Ustaz, berkaitan dengan musik haram ini, Ustaz? Ya, kalau berbicara tentang hukum, maka patokan kita adalah Al-Quran, hadis, dan kesepakatan para ulama. Ya, untuk menentukan suatu hukum bukan selera hawa nafsu kita, tapi patokannya adalah Quran dan hadis. Ya. Kata Imam Syafi'i, laqad ja'alallahu al-haqqa fi kitabih summa fi sunnati nabi. Allah menjadikan kebenaran itu ada di dalam Quran dan ada di dalam hadis. Karena apa yang Allah firmankan pasti benar. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala juga pasti benar. Demikian juga yang ketiga adalah kesepakatan para ulama. Karena para ulama tidak mungkin bersepakat, ya, kecuali di atas kebenaran. La tajtami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Kalau kita pakai tiga acuan ini, ya, kita bisa menemukan hukum musik itu sendiri. Dalam Al-Quran surat Luqman ayat 6, Allah mengatakan wa minan nasi mayyashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilm. Di antara manusia ada yang
membeli lahul hadis, ya, yakni ucapan yang melalaikan. Apa penafsiran lahul hadis? Para sahabat seperti sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, bahkan beliau bersumpah, ya, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala semata, innahul hina. Yang dimaksud dengan lahul hadis adalah musik. Dalam hadis banyak sekali. Di antaranya dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, la yakunanna qaumun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada di antara umatku nanti yang menghalalkan zina. Di Indonesia sudah ada ya, pernah kemarin yang menghalalkan zina. Yang kontroversi seorang dokter. Nah, itu. Dan ada yang menghalalkan sutra bagi laki-laki. Dan ada yang menghalalkan ya khamr. Dan ada yang menghalalkan nanti ma'azif. Ma'azif itu definisinya adalah alat tulhina, ya, alat-alat musik. Jadi dalam hadis ini, dan hadis ini sahih, disahihkan oleh para ulama, cukuplah bagi kita bahwa Imam Al-Bukhari mencantumkannya dalam Sahih Bukhari. Ya, yang kedua, segi pendalilannya dari hadis ini jelas. Nabi menjelaskan bahwa nanti akan ada yang menghalalkan. Berarti aslinya haram. Yang kedua diiringkan dengan zina tadi. Zina diiringkan dengan khomer, yang itu jelas itu adalah haram. Dan para ulama juga sudah sepakat. Ya, sudah sepakat, seperti dinukil oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, dinukil oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, dinukil oleh An-Nawawi dalam Raudhatul Talibin, dan ulama-ulama yang lainnya sepakat bahwasanya musik, alat-alat musik dan nyanyian itu adalah hukumnya haram. Iya, udah final sebenarnya. Ada sebagian yang mengatakan mungkin dari kesepakatan ulama tadi masih terjadi khilaf, Ustaz. Ada yang membawakan bahwasanya Ibnu Hazm, Ustaz, itu membolehkan musik. Ini gimana, Ustaz? Iya, memang benar bahwasanya Imam Ibnu Hazm ya berpendapat demikian. Tapi kita dalam mengacu dalam hukum itu patokan kita adalah Quran, hadis, ya, dan kesepakatan para ulama tadi. Ya, kesepakatan para ulama. Ucapan seorang ulama itu bisa benar, bisa salah. Termasuk Imam Ibnu Hazm. Tetap kita menghormati beliau, ya, tetap kita memuliakan beliau sebagai seorang tokoh ulama. Tapi jika memang terbukti keliru, ya, salah, maka tidak boleh kita ikuti. Makanya ucapan ulama itu kalau memang sesuai dengan Quran dan hadis kita terima. Tapi kalau nggak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka kita tolak. Ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Malik, ya, kullun yu'khad min qawlihi wa yutrak illa sahibah hadzal qabr. Setiap orang bisa diterima dan bisa ditolak ucapannya kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama acuan kita adalah Al-Qur'an dan hadis, bukan ucapan individu orang. Karena individu orang bisa benar bisa salah. Ya. Bahkan sebagian ulama itu memang di antara hikmah Allah, ya, ada yang memang keliru. Dan setiap ulama pasti ada kekeliruannya. Tujuannya apa? Supaya kita tidak mengkultuskan. Ya, itu ujian bagi kita, apakah kita mengkultuskan dia, apakah kita taklid kepada dia, ataukah kita mengikuti kebenaran. Yang kedua, Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, walaupun kita hormati, walaupun kita muliakan, tapi beliau memiliki beberapa pendapat yang ya syad, ya aneh, nyeleneh, termasuk dalam ini, dalam masalah ini, ya, dalam masalah musik ini. Jadi intinya beliau memang berpendapat demikian, tapi pendapat beliau tidak boleh kita ikuti. Dan sebagai seorang Muslim, kalau memang sudah jelas kesalahan salah seorang ulama berdasarkan dalil-dalil, ya, baik dari Al-Quran maupun hadis, maka tidak boleh bagi kita untuk mencari-cari ketergelinciran ulama, mengikuti ketergelinciran ulama. Dan itu berbahaya. Nggak bisa. Bahkan itu berbahaya. Mungkin beliau bisa menjadi, beliau bisa ijtihad, ya, bisa jadi mendapatkan pahala. Tapi orang yang mengikuti beliau belum tentu. Kenapa? Karena kalau beliau berdasarkan ilmu ijtihadnya. Tapi orang-orang yang mengikuti beliau, ya, bisa jadi adalah karena hawa nafsu. Makanya para ulama memperingatkan
man tatabba'a rukhsal ulama tazandaq. Siapa yang mencari-cari ketergelinciran ulama nanti bisa menjadi zindik munafik. Karena ulama tatkala keliru dalam satu masalah belum tentu masalah-masalah yang lain juga keliru. Gitu. Sekarang banyak orang mengikuti Ibnu Hazm dalam masalah musik. Belum tentu dia masalah-masalah yang lain ikut Ibnu Hazm kan? Iya benar, Ustaz. Nah, gitu. Jadi intinya kita hormati beliau sebagai seorang tokoh ulama, tapi bukan berarti kemudian kita menerima semua ucapannya. Dan ini bukan berarti kita menghina Imam Ibnu Hazm atau merendahkan kedudukan beliau. Tidak. Kita mengkritik atau melemahkan pendapat seorang ulama berdasarkan dalil, itu bukan berarti menghina dan merendahkan. Ya, itu harus dipahami. Dan di sebagian kalangan mungkin ada yang menyeletuk, Ustaz, jangan haramkan musik karena Wali Songo membabat alas di Indonesia dulu itu berdakwah dengan musik, Ustaz. Ini gimana, Ustaz? Apakah memang yang dikatakan itu benar atau memang Wali Songo dulu berdakwahnya dengan musik, terkait sejarah dan anunya bagaimana, Ustaz? Wah, terus terang kalau untuk kita membuktikan bahwasanya Wali Songo itu dakwahnya dengan musik, ini butuh penelitian lagi. Karena sejarah Indonesia ini kan butuh keautentikan sejarah. Ya, gitu. Terus terang karena belum tahu secara pasti bukti yang kuat ya bahwasanya Wali Songo dulu dakwahnya adalah dengan musik. Artinya kalau memang ada bukti ya sejarah, mungkin nanti bisa disampaikan kepada kita sebagai tambahan ilmu. Tapi ada satu masalah yang kembali kepada yang tadi sudah saya sebutkan, bahwa kita dalam beragama itu tidak mengikuti individu orang. Ya. Yang menjadi acuan kita adalah dalil. Ya, yang menjadi acuan kita adalah dalil. Jadi anggaplah misalkan benar Wali Songo dulu dakwahnya dengan musik dan nyanyian. Itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah, pedoman gitu. Ya, karena setiap pendapat orang kalau sudah bertentangan dengan Quran dan hadis, maka tidak boleh untuk diikuti. Anggaplah kalau memang itu ada faktanya. Ya. Tapi kan kita belum punya bukti yang otentik ya, dalam sejarah. Ya, apalagi sejarah Indonesia kadang-kadang simpang siur. Jadi keotentikannya masih dipertanyakan. Jadi intinya pertama kita harus membuktikan secara keotentikan dulu sejarah. Yang kedua, anggaplah benar itu tidak bisa dijadikan sebagai hujah karena perbuatan orang nggak bisa dijadikan hujah. Hujah itu adalah Al-Quran dan hadis serta kesepakatan para ulama. Itu. Adapun perbuatan orang bisa benar bisa salah. Nggak bisa dijadikan sebagai acuan hukum. Dan di Indonesia sendiri ada satu tokoh yang mengatakan, Ustaz, bahwasanya kalau musik itu liriknya baik, terus habis itu liriknya mengandung ya kebaikan, bukan kata-kata kotor dan seterusnya, ini musiknya nggak apa-apa katanya, Ustaz. Atau lagunya nggak apa-apa. Ini gimana, Ustaz? Ya, itu pendapat salah seorang ulama Mesir juga. Ya, seperti itu. Tapi itu tidak benar. Kenapa? Satu, karena ucapan tersebut nggak ada dalilnya. Ya, kita harus semuanya menimbang dengan dalil. Ya, menimbang dengan dalil. Ucapan orang siapapun kita harus timbang dulu dengan dalil. Sekarang mana dalil yang menunjukkan dari Al-Quran maupun hadis yang menunjukkan bahwa musik itu boleh kalau isinya kebaikan, benar, isinya baik. Tidak maksiat. Itu dari mana gitu? Kalau tidak menimbulkan syahwat, ya itu dalilnya ada apa enggak? Kan enggak ada dalil yang menunjukkan seperti itu. Yang kedua mengatakan bahwasanya ini baik, ini tidak, ini menimbulkan syahwat, ini tidak menimbulkan syahwat. Itu sekedar teori, prakteknya susah. Karena masalah seperti itu ya ini beda-beda antara satu orang dengan yang lainnya, relatif. Ya, sebagian orang mungkin wah ini menimbulkan syahwat bagi saya, sebagian yang lain enggak. Ya, bahkan mungkin satu keluarga ada bapak anak misalkan, mungkin bapaknya menimbulkan syahwat, anaknya enggak, tidak. Atau sebaliknya. Ya, jadi patokan menimbulkan syahwat atau tidak, ini isinya baik atau tidak, ini rancu jadinya nanti. Hanya sekedar teori, patokannya di lapangan susah. Ya. Yang ketiga, bahwa ucapan tersebut bertentangan dengan kaidah-kaidah syariat yang dikenal dengan saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah itu adalah membendung
segala sarana yang mengantarkan kepada keharuman. Keharuman. Iya. Jadi ini kaidah yang paten nih. Dalil-dalilnya banyak. Sampai Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in menyebutkan 99 dalil. Ya. Saddu dzari'ah. Artinya kalau Allah SWT mengharamkan sesuatu, berarti Allah mengharamkan juga, membendung juga segala sarananya. Segala sarananya. Nah, jadi ketika Allah mengharamkan musik, Allah juga haramkan juga segala sarananya. Ya, segala sarannya. Karena kalau dibedakan tadi seperti tadi, nah itu sarana. Ya, sarana menuju bertentangan dengan kaidah tadi. Baik. Juga ya permasalahan yang lainnya juga, jadi ucapan seperti ini standarnya nggak jelas. Ya, standarnya tidak jelas. Jadi saya kira pendapat yang mengatakan seperti tadi itu hanya sekedar teori aja, tapi faktanya penerapannya hanya omong kosong aja. Dan kembali lagi kita nggak boleh ngikutin individu yang mengatakan seperti itu ya Ustaz, karena memang dalilnya ya Al-Quran dan hadis itu tadi sudah jelas haram ya Ustaz. Betul, ya. Kita sebagai seorang muslim ikuti dalil, ya, jangan mengikuti pendapat ya sebagian kalangan yang tidak melandasi ya ucapannya, fatwanya berdasarkan dalil.